pendidikan di Jepang, dan ada satu sesi yang membuat saya sangat terharu. Saya melihat di sesi yang live di kelas SMP di Jepang, kita lagi observasi mereka punya kelas, dan melihat mereka punya kelas diskusi. Selesai itu ada seorang profesor, dia sharing. Nah, saat kita melihat itu secara general orang Asia, ini kok mereka berisik ya, mereka nggak diam-diam ya dengan guru ngomong apa kan. Kita mau selalu aturan semua, mesti rapi, mesti diam-diam, mesti kuai-kuai, benar kan? Kalau anak kita kuai-kuai, kita paling happy. Sebenarnya itu paling bahaya. Ya, anak itu sepatutnya pemberontak. Sepatutnya, kalau tidak pemberontak itu udah tidak benar maksudnya. Nanti kita akan pahami sama-sama itu. Nah, mulai dari itu, memang ada insiden berlaku di tahun kemarin di Papua. Bagi saya, insiden itu sebenarnya saya udah melihatnya 2 tahun yang lalu. Kenapa saya bilang? Nah, apa terjadi di Malaysia, biasa cepat terjadi di Indonesia. Malaysia is happening every month. Every month kamu akan lihat. Sebenarnya Indonesia sudah happening every month. Hanya dilapor atau tidak dilapor sebenarnya. Saya kemarin ke Bandung juga sama dengan satu. Okay? And why this thing happen? Kenapa ini terjadi sebenarnya? Okay? So kita coba mendalami hal ini. Nah, sejak tahun kemarin Desember saya sudah mulai bilang sama bahwa ada satu hal dipakai SEL. Itu sangat penting, Social Emotional Learning. Di seluruh dunia sekarang semua kita bahas SEL. Kemarin di Taiwan, di Tsinghua University, kita lagi ada seminar besar, kita bahas mengenai SEL. So what is SEL? Nanti kita akan mendalami sedikit. Hari ini saya akan mulai dengan 2 huruf ini. 2 kata ini, mentoring. 30 tahun yang lalu saya bergabung di Yayasan Seji. Menjadi relawan, saya belajar, dan guru saya selalu bilang, ini loh, xue dan jue. Belajar dan sadar. Sebenarnya apa bedanya 2 ini? Kita fokus di mana? Di dalam guru saya selalu bilang, dia bilang 3 kalimat, 做中学, 学中觉, 觉中做. Ya, melakukan sambil belajar. Jadi apa kita lakukan? Kita sambil belajar. Nah, saat kita belajar, kita mesti menyadari, sadari. Selepas itu, kita lakukan dengan kesadaran. Hari ini saya melihat kembali di misi pendidikan juga sama. Sebenarnya loh, misi pendidikan itu bukan hanya belajar. Misi pendidikan itu adalah satu kesadaran. Bukan dia belajar apa, dia mau ambil jurusan apa, nanti dia mau jadi apa. Bapak Ibu tahu di dunia ini, rata-rata di dunia ini ya, berapa persen orang ambil jurusan itu terakhir kerja itu? Saya jurusan mekanika engineer. Oke? Hanya 5 tahun jadi mekanika engineer, habis itu udah tidak. Di dunia ini hanya 30%. Dia kuliah apa, dia kerja apa. Ada 70% itu dia kuliah apa, dia tidak kerja apa. Bedanya. Jadi kita punya goal untuk anak-anak sebenarnya apa? Oke? Sebenarnya apa? Nah, hari ini kita bahas emosi, kita bahas kesadaran. Jadi saya mulai dengan tahun ini, saya bilang, ada 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Keputusan apa yang kamu menyesal di tahun yang kemarin, setahun ini? Ada nggak? What do you regret? Dan apa yang paling penting bagi Anda tahun ini? Kita perlu pikir sebenarnya. We need to think something, and we need to have dream. Sebenarnya tahun kemarin seperti apa? Tahun ini apa? Dan bagaimana kita sadari setiap hari, setiap momennya. Karena kehidupan ini benar-benar dinamik. Pagi-pagi bangun, makan mie, minum teh, masuk angin. Terus wah ini pusing. Istri bilang, kamu minum teh mungkin. Saya bilang salah satu sebab mungkin ya, tapi ada 1000 lagi sebab di belakang. Oke, katanya angin kuat, kamu tidak tutup pintu. Kita semua hidup di dunia logika cari alasannya apa. Tapi belum tentu. Kita tidak tahu. Ini perlu kesadaran. Ada sesuatu yang kamu menyesal, last year you never do. Kamu tidak meet dia mau apa, kamu tidak dengarkan. Bukan keputusan yang besar sebenarnya. Dan what should we do tahun ini?
Oke? Nah, so this is what I say, go. Karena setelah saya melihat rundown, ternyata kita nanti akan bahas jurusan. Oke? Ini bahwa tahun depan mulai SMA 1 pilih jurusan. Oke? Tahun kemarin waktu rapat baru kita sadar, kok bukan tahun SMA 1 ya? Di Malaysia, Singapura, Thailand semua SMA 1 pilih jurusan. Tapi bahwa SMA 2 baru pilih jurusan. Takut mereka belum mature, belum cukup dewasa, tidak tahu pilihnya. Sekarang yang mau masuk SMA juga pusing atau mau pilih apa. Nanti di SMA 3 selesai dia mau masuk kuliah, dia juga nggak tahu mau pilih apa. Jujurannya, selesai dia kuliah, dia mau pilih kerja apa, dia juga nggak tahu. Nggak pernah akan habis tidak mature-nya itu. So tahun depan kita akan mulainya. Now, what is the goal of education? Kamu rasanya tujuan akhir pendidikan itu apa? Kita sibuk dampingi mereka, datang ikut seminar, sampai mana? Banyak orang berpikir sampai dia masuk kuliah. Correct? Selesai. At least dia pilih apa yang dia suka masuk kuliah. Dia ikutin yang saya suka, dia masuk kuliah. Jurusan jurusan engineer, jurusan lawyer atau apa. Actually no. Tujuan akhir pendidikan itu bukan dia masuk kuliah. Tujuan akhir pendidikan itu adalah dia hidup bahagia. Keren kan? Tujuan kita kasih dia pendidikan adalah anak kita hidup bahagia kan? Bukan masuk kuliah. Tidak masuk kuliah juga is okay sebenarnya. Orang tidak masuk kuliah juga bahagia kan? Juga sukses. Teman-teman saya nggak masuk kuliah jadi bos. Di Malaysia ada satu tren selalu teman-teman kita bilang, yang rankingnya A kerja dengan C, yang B jadi guru katanya. Oke? Karena pintar itu semua kerja pastinya. Yang nggak pintar itu jadi bos, karena nggak bisa kuliah kan? Jadi dia jadi bos. Yang ranking A kerja dengan C, yang B jadi guru. Kalau benar, kita percaya nggak? Yang C jadi bos. Kalau anak kita C, kamu lihat, ini bos akan datang, ini bos akan datang ya. Tidak, kamu PT cuma dia itu. Ya? Goal pendidikan adalah dia bahagia. Nah, ini satu pertanyaan. Kita tidak perlu cari tahu sebenarnya cara apa untuk kita build trust sama mereka. Kita perlu mendalami diri kita sendiri. Bapak Ibu, saya kasih satu pertanyaan kepada Bapak Ibu sekarang. Sebagai orang dewasa, kita sudah dewasa kan? Bagaimana hubungan dan komunikasi kamu dengan orang tua kamu sekarang? Baik? Atau protokol? Keki? Oke? Gimana dengan hubungan kamu dengan orang tua? Seperti teman, seperti saudara, atau masih ada gapnya? Siapa rasa hubungan komunikasi orang tua sangat baik bagi dia? Bisa katakan? Sangat baik. Oke? Yang lain tidak sadar, atau baik atau tidak baik. Ya. Sebenarnya simpel aja. Kamu kalau ketemu orang tua, Ma, udah makan belum? Sehat ya? Ya oke, udah selesai. Gak ada sesuatu yang boleh bahas gitu loh. Ya, saya pengen buat apa, saya mau kemana, jalan-jalan makan apa, nggak bisa bahasnya. Rata-rata kita orang Asia, 80% itu secara polite, secara saling hormat aja. Dan kita tidak begitu close. Kenapa ini terjadi? Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya hubungan dengan orang tua kita tidak begitu baik, bagaimana kita sama anak kita sekarang? So hari ini kita mendalami sedikit, kenapa ini terjadi? What happening sebenarnya ya? What happening? Saya melihat kembali ke diri saya, sebenarnya saya tumbuh dewasa, saya juga sama tidak happy dengan mama saya, geram, benar selalu pukul saya, karat, semuanya keras, pakai rotan aja. Nah mama saya meninggal, saya umur SMP 3. Saya SMP 3 mama saya meninggal, saya mesti mandiri. Saya tergantung donasi umum untuk sekolah. Dan sebenarnya hubungan saya sama mama saya tidak baik. Setelah saya dewasa, saya nikah, saya belajar ketemu suci, saya ada mertua. Saya mulai belajar dari situ bersama dengan mertua saya hubungan itu. Dan saya merasa ternyata saya terakhirnya bisa integrasi kembalinya. Oke? Nah, ini hari ini saya ingin share satu poin yang cukup penting. Sebenarnya dalam kehidupan kita, kehidupan manusia ini,
ada siklusnya, ada cycle-nya. We call it 7-year cycle. Selalu saya bilang, kenapa 0 to 7 sangat penting sekali. 0 to 7, anak-anak itu terima semua everything. Itu yang selalu saya sharing di TK. Okay? So kita pahami bahwa setiap 7 tahun, kita ada perubahan di dalam kehidupan manusianya. Karena kita hidup di sini secara fisikal, kita punya fisikal, dan juga secara lingkungan, secara alami itu ada efeknya. Kamu umur berapa sekarang? 42 mungkin, is a new cycle. Oke? Setiap 7, 21, 28, 28, 35, 35, 42, 42, 49, 49, 56. 56, 63, that is a cycle changing. Oke, nah hari ini kita akan mendalami melihat sebenarnya cycle anak kita dari dia lahir sampai sekarang dia di SMP, nanti atau ke SMA. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam cycle ini? Di dalam cycle 7 tahun ini sebenarnya yang pertama dipanggil 0 to 7 adalah simbiosis, hidup bersama. Dia tidak boleh buat apa-apa, dia baru baby kan. Dia tergantung kita, mesti minum susu. So it's a symbiosis. Dan di situ sebenarnya cukup penting karena dia terima everything. Dia melihat kamu buat apa, dia masuk, dia jadi program dan dia hidup semua hidupnya. Saat dia masuk kelas 1, umur 7, dia mulai masuk apa? Dipanggil periode ketergantungan. Kenapa ketergantungan? Dia mulai akan terbentuk dirinya. Mulai mau terbentuk dirinya. Saya suka apa? Saya nggak suka ini, saya suka ini. Dia self akan terbentuk. Tapi dia tidak bisa menentang orang tua. Karena dia tergantung. Saya masih ingat waktu saya SD 3, SD, mama saya pukul. Saya geram di rumah. Saya bilang, saya mau larikan diri. Saya udah packing baju semua, ambil tas mama saya pergi kerja. Saya mau keluar dari rumah ini. Nasib baik saya banyak berpikir, saya keluar ke mana? Oh, ke rumah teman hari ini. Besok ke rumah siapa? Hari ketiga, gak ada orang, gak pernah disimpan balik tasnya itu. Oke? Tapi saya tergantung, itu dipanggil ketergantungan. Tapi self-nya, dirinya terbentuk mulai. Sebenarnya anak-anak pemberontak pertama kali itu umur 2 sampai umur 3. Oke? Kamu minta dia makan, nggak mau. Nggak, itu mulai memberontak. Dia sudah mulai merasakan, saya tidak suka ini, saya tidak suka itu. Yang kedua memberontak itu umur 7 sampai umur 9. Bukan di SMP sebenarnya. Jadi waktu dia di SD, kenapa pembentukan self-nya? Who am I? Saya ini siapa? Masuk ke 7 sampai ke 14. Itu ketergantungan. Nah, di dalam momen ini, sebenarnya di dalam periode 7 sampai 14 ini, sudah ada 2 periode pemberontak dengan ketergantungan. Nah, di zaman sekarang itu, psikolog itu merasakan bukan lagi 14, 12. Kenapa 12? Karena makanan kita, hormon berkembang cepat gitu loh. Jadi rata-rata 12 udah mature. Anak-anak zaman sekarang itu, SD aja loh, udah mulai berubah kan? SMP juga bukan tunggu SMP maksudnya itu. Jadi 7 sampai 12 itu adalah pemberontak, tergantung. Saat dia dari masuk SMP 12 sampai 21 itu semua di pemberontak. Kenapa dia pemberontak? Karena dia membentuk selnya. Dia dengan kita beda loh. Kenapa dipanggil simbiosis? Karena kita 2 orang yang berbeda. Walaupun manusia, tapi berbeda tipe. Tuhan lahir kita semua berbeda. Kita nggak bisa anggap kamu anak saya loh, kamu mesti begini. Tidak, nggak bisanya. It's totally a different soul. Satu nyawa, satu spirit yang berbeda. Dan dia perlu becoming. I remember last year what happened in Papua. Saya nulis satu statement adalah becoming cannot be taught. Becoming itu suatu perubahan. Dia mencari dirinya apa itu. Itu tidak bisa diajarnya sebenarnya. Kita perlu sadar terhadap itu. Nah, di momennya ini semua memberontak. Bapak Ibu nanti akan dengar jurusan
Kayak kita mau kuliah lagi nih, kita masih pilih mata pelajaran peminatan lagi, benar kan? Padahal mereka oke aja nggak apa-apa ya. Oke, so kita kadang-kadang memilih apa yang mereka mau. Saya udah ketemu banyak orang tua SMA juga, ketemu ngopi, ada anaknya katanya mau kuliah kemana, mau ke China apa. Saya tanya, kamu suka jurusan apa? Lihat papanya dulu. Kamu nanti mau kuliah apa? Lihat mamanya dulu. Jadi siapa mau kuliah sebenarnya? Itu papa atau mama yang mau kuliah, bukan dia yang mau kuliah sama dia. Kenapa terakhir selesai dia kuliah itu, dia kerja yang berbeda? Karena bukan yang dia mau. Tapi to me is okay. Karena proses kuliah itu bukan kamu learn the skill, no. You have zero skill. Tapi kamu lewatin latihan, proses latihan. Kerjaan thesis, kerjaan project, cari data, kumpulin data, selesainya itu proses. Waktu saya kuliah, saya juga tidak tahu. Pertama kali masuk kuliah, hari pertama, dosen kata, ini ya, topik ini. Buatkan satu project, essay. Kalau di SMA, karangan tulis berapa kata? 500 kan? Masuk ke situ, dosen bilang, saya mau topik ini yang personality. Minimal 20 halaman, kita kaget. 20 halaman, gila. Gimana buatnya itu loh? Kasih 2 bulan, selesai 2 bulan, kita kirim ke dosen berapa? 150 halaman. Habis itu dosen di depan kita kasih nilai. Dia buka, dia lihat kandungannya, dia berat B. Waduh, kita geram nih dosen ini, malas amat, nggak belajar kan? Dia nggak perlu baca apa diisinya, kamu cari semua dari perpus kan? Itu proses pembelajaran. Kamu tahu cari data dari mana, kumpul data, summary, compile, cukup. That is university. Kenapa kita dikasih gaji tinggi waktu jadi engineer dari kuliah? Kenapa technician digaji lebih rendah? Padahal dia lebih pintar dari kita, lebih skill kan? Dia belum lewatin proses. Saya pernah 3 hari tidak pulang di Sony. Kerja di pabrik di Sony, karena proyek saya berjalan, tidak bisa selesai masalahnya. 3 hari saya nggak pulang loh. Di pabrik cari tahu masalahnya apa, mau solve problemnya, karena minggu depan udah mesti mass production. That is my tanggung jawab. Itu proses kuliah. Nah, masuk ke umur 22. Ada satu periode yang sangat penting sekali. Saat kita udah umur 21, kita panggil dewasa kan? Beranjak dewasa. Bapak Ibu, apa itu dewasa? Kita nih orang dewasa semua kan? Apa itu dewasa? Tadi saya tanya guru, apa itu dewasa? Berpikir lebih jauh. Saya bilang, anak kita berpikir lebih jauh lagi. Cucu saya awal tahun tapi Akong, Desember saya mau ke Finland ya. Oh, dia lebih jauh. Akong belum ada duit, dia udah pikir pesan ke Finland dia. Dia pikir lebih jauh. Apalagi? Apa maksudnya dewasa? Bertanggung jawab, mandiri, tahu sebab akibat, ada risikonya, yes. Ada satu poin yang cukup penting berbagi dewasa yang kita tidak lakukan dan kita tidak sadar, dan kenapa sekarang hubungan kita sama orang tua bermasalah. Oke, menurut psikolog atau sosiologis Prancis Todeli, dia bilang dewasa itu adalah kamu bisa terima berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda konsep hidup. Kamu bisa terima dan dia tidak mengganggu kehidupan kamu. Oke? Kita bisa nggak? Kayaknya bisa juga, benar kan? Suami kamu suka pedas, kamu nggak suka pedas, bisa nggak? Terpaksa bisa, buat itu. Kalau saya masak nggak pedas katanya, ya. Mau nggak pedas makan di luar. Kita selalu cari yang sama kan? Kamu mesti sama dengan saya, sama saya. Anak juga begitu, sama dengan papa dulu bukan begini loh. Kamu mesti gini-gini. Kita tidak gampang menerima. Padahal kita hidup di Indonesia udah cukup bagus karena kita hidup di multi ras dan suku kan. Kita punya toleransi lebih besar, kita boleh terima. Saya melihat orang Indonesia lebih bagus dari orang Malaysia. Orang Indonesia hidup bersatu, orang Malaysia hidup bersama. Tidak bersatu. Kita nggak kenal orang Melayu hidup seperti apa. Orang Indonesia yes. Kemarin saya ke Bandung, guru native dari Tiongkok, dia bingung. Kenapa anak itu tidak bisa boleh makan ya mereka itu? Kesian dong katanya, lagi puasa kan.
Dan saya bilang, kok kenapa mesti puasa katanya? Dia nggak paham agama itu apa. Kenapa mesti puasa? Dan dia nggak bisa menerima kenapa kondisinya begini. Nah, so back to dewasa, kita boleh terima. Jadi kita dewasa sekarang, anak kita belum dewasa. Kita boleh terima nggak? Dia ada pandangan yang berbeda, dia ada pikiran berbeda, dia mau kuliah yang berbeda, dia tidak mau kuliah, bisa nggak? Wah, nggak bisa, ini benar-benar. Oke? Saya kemarin baru lihat satu hal nih. Seorang anak udah selesai kuliah, dia bilang sama mama papanya, Pak, saya udah nggak mau berusaha lagi. Saya mau enjoy the life, saya mau relax, saya mau ngopi saja. Boleh nggak? Kalau pertanyaan ini, anak kamu ngomong sama kamu, boleh nggak? Boleh, bapaknya bilang kan? Tahu orang tua itu apa? Orang tua itu berdua bangun dan hormat anaknya. Kita sangat bahagia mendengar kalimat ini. Karena tujuan kita berusaha semua adalah demi kebahagiaan kamu, benar kan? Yang penting sekarang kamu rasa bahagia cukup. Itu udah purpose saya hidup di dunia ini. Benar loh, kita kan purpose demi mereka bahagia kan? Tiba-tiba mereka mau bahagia, kita bilang, woi, nggak tahu duit itu susah carinya. Lucu kan? What is the purpose? Nah, periode yang masuk ke 22 ini adalah periode integrasi. Kita perlu integrasi. Saya terima, kamu nggak suka apa? It's okay. Kita kenapa susah berkomunikasi dengan orang tua kita? Dia ada pandangan dia sendiri. Dia juga sebenarnya korban, karena dia tidak integrasi dengan orang tua dia zaman dulu. Benar? Sampai dia ke kita juga sama pemberontak. Dia melihat kita pemberontak. So kita sekarang mau coba integrasi dengan mereka. Saya selalu bilang, segala kita mulai dengan integrasi. Bapak Ibu, kalau kamu rasa sulit berkomunikasi dengan orang tua, coba integrasi. Pulang, kalau bisa duduk bersama, ngobrol. Mama suka apa? Mama ada dream gak? Ada hope gak? Saya lagi planning apa? Saya ada dream apa? Dia mungkin tidak setuju, kamu lagi mau buat apa? Benar kan? Kenapa mereka selalu tidak setuju dengan apa kita lakukan? Sebabnya mereka khawatir. Kedua, mereka tidak ada pengalaman yang ini. Jadi mereka lebih khawatir. So niat mereka itu hanya mau kita bahagia, kita baik, tapi dengan cara yang dia khawatir. Kita sedang mewariskan ini, DNA ini di diri kita. Kita terlalu khawatir anak kita. Dan kita tidak ada pengalaman dunia akan anak kita menghadapi, akan datang. Tidak. You don't know what happened in the world now. Setiap harinya, benar kan? Mau beli saham bom, mau beli emas juga gitu. Ya, mau beli apa juga habisnya semuanya. Kita tidak tahu sebenarnya. Integrasi. Kita integrasi, kita jangan hidup di pemberontak lagi. Then you will know bagaimana kita samain mereka. Nah, tadi saya bilang anak itu kena pembentukan sel. Dia building the cell. Oke? Dia sedang berlaku, sebenarnya bagi mereka itu bukan sengaja mau memberontak. Mereka juga tidak tahu kenapa mereka begitu. Padahal mereka itu, kamu ngomong apa aja pasti memberontaknya. Gak mau. Yang dia mau, kita juga gak mau. Benar kan? Mau makan apa? KFC. Gak boleh, gorengan terlalu bahaya itu. Oke? Saya tanya anak-anak, Sabtu Minggu kemana? Mau makan? Ada pilihan? Tidak, papa yang putuskan. Ya, secara hormat orang tua tanya, nak mau makan apa hari ini? Bakmi, KFC, McDonald, semua nggak boleh. Oke, kita makan papa punya. Mereka ada pilihan nggak? Dari makan nggak ada pilihan, coba bayangkan apalagi jurusan. Tidak ada. Sedang membentuk self, yaitu bukan hanya mental, secara fisik juga sama. Hormon mereka juga berubah.
Oke, dia punya hormon berubah dan dia kadang-kadang bisa tiba-tiba emosi, geram. Zaman sekarang banyak orang tuh komplain, anak saya tuh gimana ya, males, kotor, nggak sikat gigi, nggak mau mandi, itu normal. Oke, bagi kita tidak normal. Kamu bisa nggak pagi-pagi bangun, belum sikat gigi, makan? Nggak bisa kan? Masalah besar ini. Terkunci dengan aturan ini, benar kan? Siapa yang bilang mesti sikat gigi itu belum makan? Bagi mereka bingung, malamnya udah sikat gigi, pagi-pagi kenapa sikat gigi belum makan kan? Habis makan harus sikat gigi loh, logik kan? Kenapa kita tidak bisa? Saya tanya diri saya loh, saya udah terkunci lama itu loh, terkunci lama, pagi-pagi selesai, istri udah masak, belum sikat gigi, nggak bisa makan, pergi sikat gigi dulu. Sekarang, belum makan sikat gigi, makan aja nggak apa-apa. Saya makan, tadi baru sikat gigi. Apa yang benar, apa yang salah? Berdasarkan logik, berdasarkan zaman-zaman itu maksudnya. Kita juga terkunci di sini maksudnya. Jadi mereka ada banyak pikirannya. Cucu saya SMP 1, nggak sikat gigi. Kalau saya pulang KL, lo udah sikat belum? Udah, saya pergi sentuh sikat giginya. Ini masih kering. Wah, dia nggak mau peduli, lu nggak mau sikat, is okay. Oke? Udah nggak sikat 2 tahun, SD5 sebenarnya nggak sikat. Sekarang kali ini pulang, kok banyak Listerine ya? Pakainya cepat amat, Listerine habis. Ternyata dia pinter, dia nggak usah sikat gigi, ya selesai keluar. Benar ya? Oke, saya bilang sama istrinya, gak apa-apa dia pakai Listerine. Kenapa dia pakai Listerine? Kenapa dia mau pakai Listerine? Dia mulai sadar, kalau tidak sikat gigi ada bau kan? Mungkin teman yang ngomong, mungkin siapa yang ngomong, dia mau jaga ini, jadi dia pakai Listerine. Cara yang lebih gampang daripada, susah tau ini, benar? Gak ada salahnya. Nah, perubahan pembentukan sel itu ada banyak perubahan di fisika mereka di badan ini. Ini topik yang pertama, Bapak Ibu. Jadi coba bayangkan kalau kita sendiri di dalam periode pemberontak mau komunikasi dengan periode pemberontak, yang meletup lah itu, generasi meletup. And it's very important. Kadang-kadang kita tidak sadar yang meletup itu di sini kenapa. Ada banyak hal kita berpikir itu mereka tidak sampai tahap dia itu berpikir. Nah, I will ask you one question later on sebenarnya. Jadi saran saya Bapak Ibu sebenarnya kalau bisa pulang integrasi sama orang tua. Kalau memang sulit untuk sama dengan orang tua integrasi, kamu bisa tidak secara fisikal, secara mental kamu integrasi dengan orang tua. Saya terima papa mama saya begini, oke? Saya terima dia sudah begini, dia juga korban. Di mental kita mesti terima everything what is our parent. Tidak bisa menerima orang tua, banyak efeknya ke diri kita. Banyak efeknya ke diri kita. Kita juga tidak mau, saya selalu tidak mau anak-anak sekolah ini tidak bisa menerima orang tua. Baik atau buruk, dia tidak bisa terima orang tua, dia banyak efeknya. Dia tidak ada self-confident, tidak pede, akan create masalah besar. Sebenarnya saya mau mereka terima orang tua, apapun. Mama saya merokok, mama saya jelek, oke? It's okay, kita terima. So secara mental kita berintegrasi bersama orang tua kita. Saya yakin itu akan berubah cara kamu interaksi dengan anak kamu maksud itu. Jadi pahami pertama ya, mereka sedang pembentukan self, sedang beragu, becoming something. Nah hari ini kita bahas bagaimana kita pahami mereka, emosi. Bapak Ibu happy nggak? Happy kan? Happy. Sebenarnya happy atau tidak itu penting loh. Saya masih ingat 2 tahun lalu saya ke Kazakhstan. Kazakhstan di sekolah, setiap kali masuk kelas dia minta anak-anak gampangkan emosi kamu sekarang. What is your emoji now? What is your emoji today? Mendengar iPhone, telepon ciptain pakai emoji untuk kita. Kita tambahin emoji nggak waktu kita chatting? Tidak. Kita ketawa dia anggap kita marah. Emoji itu penting sebenarnya itu.
So what is your emotion? Ini SMP. Kalau SMA lebih. Kalau TK, kita happy, kita masih bahagia karena lihat anaknya masih TK, benar kan? Ya. Saya tadi tanya guru, ini orang tua SMP paling tua umur berapa? Kurang lebih 50, 60, dan 40 lebih kan? Paling muda kurang lebih 30 lebih kan? Ya kurang lebih lah, udah masuk ke generasi yang tidak tahu ketawanya, udah sampai ke tahap susah mau bahagianya. Bahagia tidak bahagia belum tahap tinggi dan apa-apa. At least kita tahu kamu happy nggak hari ini, kamu bete nggak, kamu geram nggak. Perlu sadar. Kamu rasa kamu hari ini di mana? Ada? Ada satu yang kamu di sekarang ini? Ini sangat penting. Kalau kita tidak tahu kita di mana, bagaimana kita tahu anak kita di mana kan? Pahami diri kita, baru kita pahami mereka. Nah, kopi ini taruh di rumah, print besar-besar. Oke, taruh di rumah. Pagi-pagi bangun lihat dia aja. Lu coba lihat gambar ini 1 menit. Kalau kamu tidak happy, tidak mungkin. Correct? Saya paling suka dia. Udah saya pakai dia umur 20 tahun. Setiap kali saya lihat dia, coba bayangkan. Are you happy? Is very important. So sebenarnya, kenapa saya bilang itu dong? Kemarin saya bilang satu CEO di KL, pendidikan 4.000 lebih siswa. Saya bilang, saya mulai tahun ini saya mesti fokus di SEL. Dia bilang, yes, it's very important in SEL. Dan dia bahasanya satu statement lagi terakhir. Orang tua dan guru mesti hidup dengan baik, SEL baru bisa jalan. That is why selalu kenapa saya bilang itu, Bapak Ibu, kita perlu bahagia dulu. Kita perlu tidak khawatir dulu. Bapak Ibu khawatir nggak? Worry, nggak ada duit gimana? Benar kan? Nggak ada kerja gimana? Saham turun gimana? Emas naik, belum beli gimana? Semua kita pusing ya tahunya. Di Indonesia, kita selalu mulai dengan doa. Kita yakin sama Tuhan. Ini satu hal yang cukup penting. Segalanya ada Tuhan yang putuskan. Saham turun, ada orang untung. Benar kan? Semua lagi bentrok, ada orang, ada berkah. Itu bukan urusan kita pintar, tidak. Tuhan yang putuskan. Bukan kita yang pintar maksudnya itu. Cucu saya bilang, Akong, saya mau naik bisnis kelas ya, tahun depan, kemana? Boleh, saya bilang. Yang penting Tuhan kasih kamu, Akong dapat duit. Oh, dia bilang, ya, doanya Akong dapat cuan ya. Nah, tuh. Saya bilang iya itu. Anak saya bilang, kamu jangan manjain dia terus. Saya bilang, saya nggak manja. Saya tergantung Tuhan, bukan manjanya. Dia mau, rezeki datang, saya beli tiketnya, pergi. Oke, bisa pergi nggak? Belum tahu. Tiket udah beli, mau ke Doha. Sekarang perang, tidak nggak bisa terbang. Nanti hadiah gimana? Istri, jadi gimana ya? Kita nggak bisa terbang loh di Doha. Tuhan yang putuskan, saya bilang, jangan khawatir. Ya, tapi istilahnya, kalau kita nggak terbang, dia bayar balik kita nggak tiketnya. Karena bisnis kelas 3 orang mahal loh. Tuhan yang putuskan. Jangan pusing. Istri saya pusing. Jangan beli 3 orang, kalian berdua hanya naik bisnis kelas. Saya naik ekonomi nih. Saya bilang, kamu pergi ngomong sama cucu kamu. Oke, jadi dia pergi ngomong. Loh, gini, mahal loh di bisnis kelas ya. Kamu sama Akong aja naik, saya naik ekonomi. Apa jawabannya? Anak SMP zaman sekarang. Apa jawaban dia? Tahu gak? Matanya terang. Wah, kalau gitu saya upgrade ke first class dong. Kamu gak mau pakai kan? Saya pakai katanya. Itu kan rezeki katanya. Popoknya pingsan itu. Waduh. Dan tahun kedua, dia lihat popoknya udah pingsan. Dia bilang, oh kalau gitu gak apa-apa lah. Separuh saya naik, separuh saya ganti. Kamu ke depan, saya ke belakang gitu loh. Yang kedua itu pura-pura punya. Yang pertama itu real punya. Ya no, why not? Ada rezeki kamu nggak mau pakai kan saya upgrade ke first class dong. Ini anak zaman sekarang. Bagi saya tidak salah. Oke? Jangan anggap dia itu papanya sekali ada geram sama dia. Kalian tidak tahu apa? Pun setahu gua, tidak tahu susah ya. Tahu jawaban mereka apa berdua sama kokonya? Ya nggak tahu.
你们没有吃过苦啊? Nggak pernah makan susah ya? Ya nggak pernah kata dia. Jujur nggak? Dia nggak pernah. Apa mau ada kan? Benar kan? So this is important. Kalau kita hidup bahagia, dia bahagia. Nah, balik, we need to really happy, Bapak Ibu. Apapun terjadi, kadang-kadang sakit. Saya minggu ini pulang benar-benar sakit. Senin sampai Indonesia sakit. Selasa mau ke Bandung, nggak bisa jalan, postpone, kami sakit di Bandung. Hari ini sore mau pulang Malaysia, karena minggu depan mungkin Nepal. Tapi happy. Istri saya selalu bilang, kamu sekali naik panggung, kayak lotang, tau lotang? Itu dewa masuk itu, udah happy-nya. Kalau pulang rumah, capek gitu loh. Iya, at least be happy. Be happy itu sangat penting. Orang tua bisa hidup dengan lebih baik. SEL akan baru bisa jalan. So what is SEL nanti kita bahasnya ya. Nah, musim hujan ini, musim hujan selalu mengingatkan saya ini. Ada perasaannya. Ada kan? Sudah berapa lama tidak main hujan? Musim hujan dong, Bapak Ibu. Besok minggu kan, ajak anak-anak sama-sama kita main hujan. It's true. Apapun terjadi di dunia ini, kita tetap bisa bahagia kan? Bisa. Bahagia itu sangat simple aja. Kita perlu cari lebih banyak option of life. Hidup ini bukan dengan cara begini. Tidak. Kalau kita selalu berpikir begini, mereka juga berpikir begini. Dan mereka lebih parah lagi, mereka tidak tahu dirinya siapa, belum terbentuk dirinya siapa. Dia lagi membentuk dirinya siapa, dia sudah ketemu masalah semua masuk itu. Dan ternyata tidak ada hidup lain. Hanya begini aja. Who am I? Benar kan? Kita ini siapa sebenarnya loh? So how can we know?
Bagaimana kita tahu diri kita siapa? Bukan namanya, bukan umurnya, bukan hartanya. Tapi kita punya mindset, kita punya perasaan, kita sadar nggak? Mengenal diri dan dua hal ini sebenarnya. Saya selalu berpikir apa? Berpikir positif, berpikir negatif. Kenapa saya negatif? Ada terlalu banyak kekhawatiran. Khawatir ini, khawatir itu maksudnya kan? Dan saya sedang merasakan apa? Ini yang perlu kita tahu. Kalau lagi kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, jangan bahas saham, emas. Tanya teman-teman, kamu rasa saya orang ini siapa? Kamu kenal saya menganggap saya ini siapa? Orang yang positif, orang yang khawatir, orang yang apa maksudnya. Kadang-kadang kita perlu lewat teman-teman yang lain. Saya baru tahu, saya ini sebenarnya gini loh. Saya selalu berpikir itu saya orang ini cukup positif dan cukup berani, cukup yakin Tuhan. Saya bilang tidak. Saya selalu belajar. Teman-teman saya bilang, wah kamu paling hebat. Ya, apa aja kamu berani, kamu pakai aja. Karena prinsip saya, uang dihabiskan sebelum meninggal. Tidak boleh simpan diwariskan. Itu prinsip saya. Teman saya tanya, kalau udah habis uang belum mati gimana? Oh udah habis tapi belum mati, jadi gimana katanya? Itu rezeki lebih besar. Dan hanya guna uang ya, Bapak Ibu, saya I think 2 bulan lalu saya lewat airport, lewat Paris Plus. Nah, istri saya melihat buku ini, The Art of Spending Money. Ya istri bilang, kan kamu menghabiskan uangnya, nah, kamu baca buku ini. Jadi saya beli buku ini, The Art of Spending Money. Oke, ini bukan money loh, ini psikologinya. Saat saya baca buku ini, kaget saya. Kenapa kita tidak berani gunakan? Kenapa kita beli mobil yang mewah? Kenapa kita beli tas yang bagus? Kita tidak berani gunakan diri kita. Kenapa semua? Ternyata ada psikologinya di bawah semua. Kita pernah dipandang remeh orang, pernah dihina. Setelah kita sukses, kita ada duit, kita mesti tunjukkan saya ini bukan itu loh. Padahal tidak berani cintai diri. Tidak berani guna duit untuk bawa keluarga jalan-jalan. Terlalu banyak khawatir. Nanti sakit gimana? Nanti tahu gimana? Nanti apa gimana? Nanti semua, besok mati belum tahu. Nanti semua dia. Jadi, dia bilang, spending money is an art, not science. Bukan logikanya. Bapak Ibu, emosi is an art. Satu perasaannya. So, kenal diri, kenal emosi. Ini yang cukup penting. So, last year, saya mulai lihat bagaimana kita kenal emosinya. Ya, tadi mereka pilih listen to the emotions. What is listen? Ya, emotion is not seeing ya. Oke? Ada satu kalimat guru saya selalu ngomong juga. See with your ear and hear with your eyes. 用眼睛听，用耳朵看。Bisa nggak? Bingung. Ini size lagi. Oke, Bapak Ibu pinjam tangan kanan. Angkat tangan kanan Anda. Bisa. Pinjam ya tangan kanan, angkat tinggi-tinggi. Oke? Ikut apa saya ngomong lakukan. Oke? Saya ngomong apa lakukan ya. Letak tangan kanan Anda di atas hidung. Oke. Wih, bagus semua. Ada juga di atas hidung. Kamu lebih pakai lihat kan, bukan dengar kan? Sebenarnya kalimat ini ngomong apa? Kalimat ini yoksing, guna hati. Guna hati. Oke? Nah, kita mau pahami anak-anak punya emotional, kita perlu pakai hati fluid. Kita show bisa fluid karena kita manusia. Kita pernah mengalami ini juga. Jangan hidup di sains, semua logika itu tidak. Rasakan sebenarnya dia sedang rasakan apa. Kenapa dia malas begitu, kenapa dia tidak begitu. No. Memahami orang lain sebenarnya memahami dia punya emotional. Dan selalu juga saya bilang, pendidikan itu bukan pengetahuan. Pendidikan itu adalah sebenarnya emotional. Sadar. I remember last year, saya introduce satu documentary, kalau nggak salah, di SMP juga sama, sebuah documentary yang cukup terkenal
dapat award. Dia merekam pendidikan di Jepang SD 1 setahun kehidupan mereka di kelas setahun itu. Dan terakhir dia buat satu dokumentari panggil Instrument of the Beating Heart, mendapat awards di Oscar. Di dalam video ini, saya nggak tahu Bapak Ibu ada nonton nggak? Pernah nonton ini? Tidak. Apa itu pendidikan? Karena saya tahu pasti tidak. Jadi tahun ini saya pakai lagi sedikit klipnya, oke? Kalau introduce tidak nonton, mari sama-sama kita rasakan just 4 minutes to 5 minutes.そこあったで、どう、3、3分だっけあなた一人しかいないんですよ。その責任があなたです。今、しまったところで書いてください。いいですかはい、もう一回いきます。ちょっと待って、今学校ないとできないよって人いますか？手を挙げてください。なんでみんな学校なくてもできるんですか？そうだよね。1年生のために一生懸命練習を続けてきてるんだよね。それはあなたはやってるんですか？オーディションに受かったらそれでおしまいなの？それがゴールなの？違うよね。何から上手になるの？学校にいられなかったら先生教えてあげます。でもここは分からないと聞きに来ないし、お家でも覚えるように練習しなかったらダメだよ。どうしますかこれは？変わってもらえますか？じゃあどうしますか？頑張って先生、そのことは信じるよ。いいね。はい、もう一回いきます。今日は喜びの歌の始まり方と終わり方を練習します。できるよ。あゆみさんがすごい力持ってるから。何が変わったのって言ったの？手がポンポンで練習できる。心配で自信がないってこと？大丈夫。完璧じゃないかもしれないけど、精一杯のことすればいいの。こっち向いてね。ここになんかよ。どうしたの？したら後ろ残られたら。先生の手でギュッて握っててあげる。分かった？Saya kadang-kadang pikir kalau ini ya terjadi di Papua, besok orang terdatang ini. Kenapa kok ada saya nangis begitu kan? Kalau anak kita lagi sedih,
kita orang Asia ataupun Southeast Asia, kita mau cepat-cepat tutup kasus ini, benar kan? Kita mau cepat-cepat ya selesai nangisnya. Kita pakai cara marah, keras, ataupun kita pakai cara reward. Nanti mami beli apa kasih kamu, nanti bawa kita jalan-jalan, benar kan? Kita tidak mau menghadapi emosional. Saat dia sedih, jangan cepat-cepat selesaikan. Jangan cepat-cepat selesaikan segala emosionalnya. Dia bete, dia nangis, dia apapun. Mendalami bersama-sama emosional itu. Bantuin dia cari tahu kenapa tadi begini. Jadi kamu apa? Kamu takut ya? Kamu rasa malu ya? Kamu apa? Sama-sama kita mendalaminya. Kita tumbuh dewasa ditutup, benar kan? Tidak boleh nangis, tidak boleh marah, tidak boleh apa. Jadi kita ketemu emosi, habis. Kalau tidak, dan sampai sekarang kita ada emosinya, ada. Saya juga masih emosi. Kemarin ke New Zealand 3 minggu, semua orang, wah, sibuk ya, sibuk pakai apa? Kagum dengan kehidupan saya katanya. Kehidupan saya itu impian saya. Saya bilang tuh, saya nggak berani berpikir kalau itu. 3 minggu di New Zealand happy nggak? Happy. Berantem nggak? Berantem juga. Perang dingin 1 hari bingung, gara-gara satu hal kecil. Kamu ngomong, udah itu. Berapa jam ya? 3. Pagi sampai sore, 6 jam loh. Waduh, perang dingin 6 jam, tahu sakit berapa besar gitu. Kita masih ada emosi, kenapa? Karena kita tidak biasa menghadapi ngomong. Saya tanya, dia anggap itu marah. Benar nggak suami istri? Nah, kadang-kadang suami tanya, suami, ayo, saya korban loh. Saya menanya, kamu kayak marah orang tanyanya suaranya tinggi katanya, benar kan? Oh ternyata tanya jangan suara tinggi, tanyanya suara lembut gitu loh. Suara tinggi itu marah. Ini yang sulit. Jadi kita tidak tahu gimana menghadapi emosionalnya. Jangan selesaikan. Ada waktu pergi melihat. So kemarin kita mendalami emotional education. Ini yang satu problem zaman sekarang. Terlalu banyak materi masuk ke kehidupan anak kita. Tapi padahal sebagai seorang manusia yang paling penting adalah perasaan diri kita. The final goal of education adalah kebahagiaan. Itu perasaan. Oke? Nah, sehari ini saya ingin introduce satu hal Bapak Ibu kita perlu sadar adalah dipanggil Social Emotional Learning. SEL. Kamu akan dengar hal ini di seluruh dunia. Zaman sekarang mulai banyak negara sedang membahas SEL. SEL ada 5 bahagian. Self-awareness, self-management. Kenapa tidak mau sikat gigi? Kenapa tidak mau rapi? Self-management. Dia ada hubungan dengan emosionalnya. Ada hubungan dengan perasaannya. Oke? So, SEL itu ada di banyak bahagian sebenarnya. Di sekolah, di community, di rumah. Oke? Nah, ini efek sebenarnya cukup besar efek kepada anak-anak kita sebenarnya. There's a lot of talk these days about SEL, Social Emotional Learning. But what exactly is it? Social Emotional Learning is the process of learning social and emotional skills, and it's just as important as learning reading or math. This learning process is most effective when it begins early and continues through high school. Social emotional skills are essential for success in school, work, and life. With SEL, students learn to manage their own emotions and behaviors, have empathy and show care and concern for others, solve problems effectively, make responsible decisions, and maintain healthy relationships. Students learn to recognize what's happening inside them and to be aware of their emotions, which helps them deal with strong emotions and impulsive behaviors. It helps them stop, take a breath, and think about a situation before acting. Students learn to identify others' emotions and perspectives, which helps them empathize and show compassion, no matter who they are or what their background is. It's not difficult to imagine how this is important in the classroom and in life. Students learn to solve problems in peaceful ways and communicate assertively about what they need or want.
This helps them get along with other students and get the help they need from adults. When students learn to make responsible decisions about their lives and their future, things can turn out better. Research shows social emotional learning makes a difference. Students who participate in SEL do better academically, have improved attitudes and behaviors, and act in delinquent or disruptive ways less often. In the United States, students with strong social-emotional competence are twice as likely to earn a college degree and nearly 50% more likely to graduate from high school and have a full-time job by age 25. Just as important, students who are socially and emotionally competent have more friends. This means they're more likely to feel connected to school and do well, and less likely to be left out or bullied. Simply put, by participating in social-emotional learning, students learn the skills to succeed in every facet of school and the rest of their lives. Lima aspek ini sepatutnya di sekolah kita juga mesti grade ini. Tapi gara-gara zaman sekarang kita terlalu fokus kepada akademik. Jadi kita maunya sebenarnya mereka di akademik itu dong. Nah Bapak Ibu, kenapa anak-anak mau ke sekolah? Jawaban tadi muncul di belakang. Seorang guru bawa anaknya, umur 3 di belakang. Oke? Saya tanya dia udah ke TK belum? Kami belum. Mamanya nggak mau pergi, kasih dia pergi katanya. 3-4 kan? Kasih mereka bermain berdua di rumah dulu, nanti umur 5 kan baru masuk TK. Saya tanya anak itu tadi di belakang, kamu suka ke sekolah nggak? Suka. Kenapa mau ke sekolah? Tahu jawabannya apa? Ada teman. Di rumah bermain sama dengan kokong aja kan? Ke sekolah ada teman. Nah, dia belum tahu sengsaranya masuk ke sekolah. Benar kan? Diminta duduk diam-diam, rapi, semua dia belum tahu ya. Tapi dia tahu ada teman, itu penting. Sebenarnya mereka tumbuh dewasa, becoming itu mereka mau belajar ini semua lewat mana? Lewat teman, lewat komunitas, dan lewat keluarga kan? Ada teman itu bagi mereka sangat penting dong. Coba bayangkan sekarang itu kalau dia mau cari teman bisa nggak? Saya mau pulang Malaysia, ke Nepal, balik Malaysia, lebaran mau pulang Penang. Saya tanya cucu, lo, kamu mau ikut pulang Penang nggak? Nanti aku mau pulang Penang. Nggak, saya mau ketemu teman dulu, jalan-jalan main-main dulu. Ini anak SMP, pokoknya sedih. Ini cucu ya, tidak berbakti ini. Sekarang pikir, dia becoming saya bilang itu dulu. Dia mau cari teman lebih penting dari cari popo. Kita gara-gara kita melekat, kita mau dia samping terus kan? No. So, SEL itu apa? Ini semua, termasuk kita sama juga. Kita tumbuh dewasa karena kita SEL, kita ada teman. Ya, kenapa? Ada wise group, ada cicet, ada arisan. Itu SEL benar kan? Ya, semua ibu-ibu ya, bapak-bapak, waduh ini wife talk susahnya benar, bahaya. Itu SEL juga. Kalau tidak ada SEL, apa terjadinya? Bahaya loh, teman saya tukang just tip. Setiap bulan, setiap minggu ke luar negeri, di Indonesia hebat. Just tip ke Jepang. Seminggu di Jepang, pulang tahu berapa? Saya tanya, kamu kali ini pergi berapa? 300 juta. Kaget gua, just tip 300 juta. Seorang ibu beli 80 juta. Just tip. Itu pasti nggak ada SEO. Nggak ada arisan susah gitu. Benar kan? Jadi ke situ, sebenarnya Bapak Ibu ini saya tidak akan mendalam. Kita akan coba mendalam hal ini juga di sekolah, di guru. Saya mau guru-guru moral saya coba mendalami sebenarnya. Bagaimana kita membantu mereka sadar. Ini beberapa angka saya dapat di internet sebenarnya. Kenapa generasi zaman sekarang itu loh? I say generasi meletup. Mereka akan meletup tahun 2026 api-api gudangnya itu loh. Kita pemberontak, dia pemberontak. 2 periode pemberontak ketemu, yang meletup lah. Kalau kita tidak bisa integrasi, dia sedang pemberontak. Jadi gimana? Nah ini yang kemarin CEO itu beritahu saya. Kalau orang tua dengan guru tidak bisa hidup dengan lebih baik, kita tidak bisa membantu anak-anaknya. Bapak Ibu, kalau kita bisa lebih sadari kita punya emosional, walaupun dia sekarang SMP, coba discuss sama mereka. Mereka bukan tidak mau. I give you one contoh.
Desember, CEO saya di Malaysia, saya tanya, kamu lebaran, Desember kemana jalan-jalan bawa anaknya? Saya sangat concern orang tua mesti bawa anak jalan-jalan akhir tahun. Karena itu sangat penting sekali bagi mereka. That is their dream and hope every year. Kalau dia tidak, there is no more dream and hope, itu susahnya. Jadi dia dengar, dia sibuk, CEO sibuk, tapi dia bawa 3 anak cowok itu, dan dia ke Phuket. Nah, one thing orang pengusaha, apa bedanya mindset pengusaha itu bedanya di situ. Dia bawa anaknya ke Phuket, udah beli tiket sampai ke Phuket. Sampai ke Phuket, masuk hotel, masuk, duduk 3 anak ya. Nah, papi siapin budgetnya begini, 8 juta katanya, 8 ribu. Udah beli tiket, booking hotel, udah pakai 5.000 lebih. Sekarang sisa 3.000, kalian bertiga yang putuskan mau main apa, mau makan apa, mau kemana, pakai budget ini. Wah, itu 2 SD, 1 SMP, 1. Mereka bertiga diskusi, planning dengan budget ini. Wah, saya sangat happy loh, saya belajar dari CEO ini. Tahun kemarin saya waktu saya ke UK, ke Paris. Saya bawa Indomie banyak, hemat lah, mahal kan euro itu makan Indomie. Hari ketiga, keempat, aku nggak mau makan Indomie lagi loh. Itu restoran ya sebelah bagus. Itu ada Chinese restoran bagus gitu. Dia mau makan apa aja maksudnya itu loh. Habis itu kasih dia kartu, dia pergi beli, kita dua makan Indomie. Titik keluar 56 euro. Wah, pikirnya pulang-pulang dia bawa 3 set. Wah, ini berbakti juga lah beli 3. Kita belum selesai Indomie, dia selesai 3 set dia. Waduh, ini gimana nih? Saya belajar dari CEO ini. Mei ini saya mau bawa dia ke Italia dengan Swiss. Saya udah bilang kira-kira, kita siapin budget makan ya. 12 hari, kamu keluar $500, saya 500, Apol 500, 1.500. Kamu yang planning gimana kita makan. 12 hari, oke? Dari budget ini. Tiba-tiba dia pikir, kenapa mesti ambil duit saya 500? Saya bilang fair loh, kamu keluar kan, fair itu. Wah, kalau begini, nah kalau nggak cukup, nggak bisa mesti makan di situ lah. Kalau sisa kamu punya. Saya bilang, wah dia pikir lagi. Jadi bawa Indomie itu siapa? Itu baca Apol. Dia langsung bilang, Paul, kamu bawa lebih banyak Indomie ya kali ini. Saya bilang, kenapa? Mesti hebat yang saya punya gitu. Dia mau hemat duit untuk dia, sekarang dia pikirin. Saya malah, Long, kayaknya ke Italia setiap hari mesti makan gelato loh. Enak es krimnya kan, nggak boleh itu mahal itu. Itu satu kita share aja katanya. Tiba-tiba mecut. Bukannya nggak mecut, kita terlalu sayang dia, kita semua kasih dia, benar kan? Kita tidak kasih dia chance belajar. Plan, kasih budget mereka. SV juga kasih budget. Simpel aja. Mereka yang planning mau kemana, makan apa, banyak apa. Itu pelajaran SEL-nya. Kamu akan melihat, tiba-tiba dia lebih matang. Wah, anak ini bagus tuh, bertanggung jawab loh, benar kan? Semua muncul, bukan tidak ada. Masalahnya di kita nggak kasih mereka gitu, oke? So, di rumah sama, sadar. Saya rasanya kita tidak perlu belajar gimana kita tahu mereka. Kita sadari kita sendiri. Bapak Ibu di sini datang sama-sama kita sadari. Saya nggak happy ya. Beritahu saya nggak happy. Saya bete. Komunikasi. Kalau kamu lihat istri lagi bete, tanya, dekatin, pahami maksudnya, mendalami. Dan jangan satu hal cukup penting. Kenapa nggak happy? Itulah, maka kamu langsung judge. Kenapa kamu pikir itu? Ini manusia kita. Jangan terlalu cepat judge. Why you are so worried? Why you are so worried? Sama istri saya juga khawatir pagi saya keluar. Kamu oke nggak? Kamu oke nggak? Saya bilang peluk dulu. Udah peluk saya pasti oke. Karena ada cinta kasih dari kamu, pasti bisa. Dia ada kekhawatirannya, tapi kita sama-sama memahaminya. So, at home itu penting. Bagaimana kita sadar. Pendidikan itu bukan lagi belajar, tapi sadar. Sadar terhadap perasaan, sadar. I will skip this video, karena waktunya nggak cukup. Di sekolah, kita akan mendalami, saya udah bilang sama Pak Wah, we need to in-depth to SEL. Bagaimana biar anak-anak ini di sekolah ini dia bisa belajar 5 aspek ini. Kita perlu pahami sebenarnya itu. Kita selalu bahas banyak waktu
mau berapa mata pelajaran, berapa jamnya. Saya kemarin tanya, itu jam BK gimana ya? Do we care? Ada interaksinya? Bisa kita bilang interaksinya itu? Nah, katanya pemerintah sekarang baru katanya satu sekolah, satu kelas tidak boleh 30 orang. Satu jenjang tidak boleh 4 kelas. Wah, hebat juga ini pemerintahnya. Satu jenjang tidak boleh 4 kelas. Ini power 10 kelas loh. Benar kan? Jadi tutup gimana? Wah, power A, power B, power C kita tinggalin. Why not? Ini bagus juga ya. Nah, ini satu video yang cukup bagus. Ada waktu ke YouTube dengar. Selalu saya bilang 0 to 7 itu penting. Ini yang saya ngomong, bukan saya ngomong, anak yang ngomong maksudnya itu. Ini anak umur 7. What if I was to tell you that a game of peekaboo could change the world? Sounds impossible, right? Well, I'm here today to prove it's not. Hi, I'm Molly, and I'm 7, and this is my little friend Ari. Say hi, Ari. Hi. Oh, and this is my neighbor, Amajot. He has to take Ari Oke. to get ready. Pulang cari YouTube. Bagaimana membuktikan Ciluba itu boleh berubah dunia. Dan dia bukti di dalam 7 menit dia talk dengan Ari sama orang tuanya. Bagaimana Ciluba itu boleh berubah dunia. Anaknya koneksi dengan orang tua itu sangat penting sekali. Bapak, kalau minggu kita sibuk kerja, kita pulang, anak kita cari kita, tanya satu hal, jangan bilang Papa lagi sibuk. Bagi mereka itu adalah satu penolakan. Paling cedera bagi mereka di pembentukan dirinya adalah penolakan dari keluarga. Kadang-kadang memang kita really sibuk, benar kan? Tapi penolakan bagi mereka sangat besar cederanya di situnya. Oke, nah terakhir ada beberapa hal ini cukup penting ya Bapak Ibu. What is the meaning of life? Bapak Ibu tanya nggak? Tidak. Kita udah sibuk dengan saham, sibuk dengan emas, sibuk dengan kerja, kita tanya nggak? Tapi Bapak Ibu anak SMP tanya, what is the meaning of life? Di seluruh dunia ada satu website, satu orang karena adiknya sama 13 bunuh diri, koko ini waktu itu 15. Nah, sekarang dia bentuk satu grup besar itu reason to stay. Reason to stay. Dia banyak orang. There is a reason for you to stay. Don't give up, no. What is the meaning of life? Kita tidak tanya. Kenapa bagi mereka tanya? Kalau kita pahami ini, the Maslow hierarchy, sebenarnya dari zaman dulu, ini semua PR masih tahu di perusahaannya. Maslow hierarchy memberitahu kita bahwa Abraham Maslow bilang itu kebutuhan manusia ada 5 tahapnya. Tahap pertama adalah hidup, makan, minum. Benar kan? Tahap kedua adalah security. Kita, generasi kita ini memang kerja untuk hidup kan, benar kan? Supaya dapat gaji, dapat makan gitu loh. Habis itu beli rumah, supaya kita hidup di 2 ini. Tapi tahu Bapak Ibu, anak kita tidak hidup di 2 ini. Tidak tahu cekongnya, tidak tahu susahnya kan. Dilahirkan sudah ada makanan, sudah ada rumah, sudah ada mobil. Dia tumbuh dewasa mulai dari tahap ketiga. Dia langsung mulai dari tahap ketiga. That's why dia sedang bertanya ini. Ini yang pertama bagi mereka. Kalau saya di rumah tidak bisa merasakan belongings and love, then there is no meaning of life. Kita masih bilang sama mereka, tahu lah papa mami susah tau, mesti kerja, mesti cari duit, mesti cicilan, mesti cicil yuran YPP sekolah kamu loh. Ini uang pangkal juga mahal loh, mau SMA kata-katanya. Yuran juga mahal loh, benar kan? Kamu selesai sekolah aja, belum kuliah udah 1 M loh. Kita hidup di sini, correct? Tapi mereka tidak.
Mereka dilahirkan sudah di sini. So what they are asking? Pertama, belonging and love. Kedua, estimate pencapaiannya. Ketiga, dia mau ini. Tiga ini kita perlu berpikir. Saya selalu bilang, kenapa itu tangkap boneka? Di Indonesia masih kurang loh, kalau di mall. Di Malaysia besar loh. Taiwan, Jepang, semua banyak. Tangkap boneka. Pernah main tangkap boneka itu? Ada main tangkap boneka? Tidak, oh bagus. Pasti ada set of achievement. Perasaan pencapaian di kehidupan. Tahu kenapa main ini? Tidak ada pencapaian kehidupannya. Jadi pergi bayar RM100, tangkap yes. Bukan mau bonekanya, hanya mau achievementnya. Tahu? Jepang, Taiwan, Malaysia, di mall besar. Ada ruangan ini lebih besarnya, itu tangkap boneka. Yang main semua orang dewasa, bukan anak kecil. Karena setiap hari kerja dimarahin bos gitu. Nggak ada pencapaian. Jadi ya pergi tangkap boneka sebentar tuh. Itu life. Karena dia mau ini. Dia asking this question. Ada dream penting. Dia masih ada the dream. Oke? Saya 3 cucu di Malaysia. Satu, yang ketiga tinggal sama mama, kedua ikut saya jalan. Saya kemarin tanya mereka. Karena mamanya lagi team building. Jadi kita jaga cucu 2 hari. Saya tanya yang 2 besar. Desain mau kemana? Ya terserah papi mami mau kemana. Kalian mesti ngomong loh mau kemana, masa bilang itu. Kamu suka kemana? Ya mana boleh kita putuskan. Kokongnya SMA 3, SMP 3. Tapi saya bilang, kalian suka mana? Saya bilang, bawa mereka ke Jepang 2 tahun yang lalu. Suka nggak Jepang? Suka. Jadi kita ke Jepang boleh? Terserah maminya. Sedih loh saya. Saya sangat sedih. Yang kedua ibu saya, tahun kemarin udah dikasih satu list. Aku tahun depan ya, saya lihat list itu. Dia sudah kasih list, dia mau kemana. Setiap liburan dia udah ada listnya. Mau apa kelas, mau kemana itu loh. Yang dua ini, habis itu anak saya pulang dari team building. Saya bilang, Desember kamu mau kemana? Ya mal belum tahu, Desember masih jauh. Kamu sekarang masih jauh loh, anak itu dream loh, saya bilang. Saya bilang kita ke Jepang nih. Saya coba untuk ngomong sama suami katanya. Luckily dia bilang oke ke Jepang. Saya bilang, saya bisa lihat dua anak itu tidak berani happy juga, tapi happy di dalamnya, ada di Jepang. Hope to them is very important. Walaupun setahun sekali, nggak perlu jauh-jauh mahal-mahal, tapi ada dream, ada hope. Dan kadang-kadang kita nggak ada budget, it's okay bahas sama mereka. Kita nggak ada budget tahun ini, hanya ini. Dan coba discuss boleh kemana. Remember this chart. Ini saya selalu pakai di mana-mana, termasuk di perusahaan-perusahaan. Kita pahami di perusahaan sebenarnya semua karyawan mau apa. Bukan gajinya tinggi aja, dia mau sense of achievement. Dia mau merasakan ada bernilai. Generasi muda sekarang masuk perusahaan, mereka tanya apa visi misi perusahaannya, ada bernilai nggak saya kerja di sini? Ini yang mereka mau, oke? Nah, what is your dream? Dream is an art. Mommy, what color is the sky? It's blue, darling. Why is it blue, Mommy? Well, it's the color of hope. What is hope? Hope is not something you can see. It's something that you feel. It's what you wish for. Oh, I get it. Like I wish I can run very fast. Like I wish I could jump very high. Maybe. Like I wish I could swim like a fish. Possible. Oh, then I wish that you and I will share the same dream so we can do everything together. So, darling, what did you do in school today? We drew pictures of the YOG. Mommy, do you know what is the YOG? Miss Rita said that it is a very big sports they held in Singapore. The whole world will be watching us. So, what did you draw? I drew many people in the stadium. This is very pretty. Do you like it? Yes, and Miss Rita gave me an A. Mommy, I would like to go and see the Youth Olympic Games. Sure. I will take you there. But what do you want to do there? Like you always teach me, I can't see, but I can feel.
I want to be there to fulfill all the hopes and dreams of everyone else. Sure, I'll take you there. Jangan pakai mata kita, pengalaman kita, background kita melihat anak kita. Okay? Ini 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, 2011, Singapura adakan Youth Olympics Games YOG. Dan di tahun itu pemerintah Singapura menggunakan semua iklan yang dipakai itu adalah anak buta. And they have the dreams. Mereka pengen ke stadium melihat acara itu. Apalagi kita yang bisa melihat itu. Okay? So, sebenarnya anak kita semua mesti ada dream. They must have a dream to live. Okay? Kita tahu, kita menghadapi kenyataannya itu apa. Tapi sama juga kita perlu ada dreamnya. Tahun kemarin kan ketemu seorang ibu datang, katanya depresi. Okay? Nah setelah ngobrol saya bilang, kamu kayaknya bukan depresi, kamu nggak ada no hope aja. Kenapa no hope? Tahun kemarin happy, tahun ini kenapa depresi? Tahun kemarin jalan-jalan, tahun ini nggak jalan-jalan. Suaminya bilang kita mesti hemat tahun ini ya, karena mau beli rumah. Jadi kita nggak kemana-mana ya. Wah habis langsung depresi. Karena hope, oke? Saya bilang sama suaminya, istri kamu nggak depresi, nggak ada hope aja. Pesan tiket disebut kemana aja, dia langsung sembuh gitu. Yes sembuh, pesan tiket disebut kemana sembuh itu. Why? It's a hope. Rasakan nggak kita ingin beli sesuatu, ingin kemana sesuatu, kan ada satu hope kan? Kita happy terus kehidupan. Selalu begitu. Saya selalu planning kemana-mana sesamanya. Every year saya mesti ke New Zealand. Bulan kemarin saya ke New Zealand. 6 bulan yang lalu saya beli tiket. Istri saya happy 6 bulan dulu. Saya juga cicil dulu 6 bulan. Beres kan? 3 bulan sebelumnya pesan hotel. Dia tetap happy. Sampai sana, oh duit untuk makan aja. Udah kan? Budgeting kalau size ya lebih gampang 6 bulan sebelumnya. Jadi bapak ibu bulan Juni pesan tiket Desember. Dia happy 6 bulan. Budgeting juga lebih gampang. Hope and dreams is very important. Bapak ibu hari ini ada 2 poin saya sama bapak ibu. 1, kita perlu integrasi dengan orang tua kita. Jangan hidup lagi di periode pemberontak. Secara fisikal, secara mental, 我们叫和解。damai dengan orang tua kita. Dia ada kesukaan dia ada kewalinya. Kita juga ada sama. Kita mesti damai dulu. Karena anak kita sedang pemberontak. Kenapa dia pemberontak? Karena dia mau bentuk self-nya. Dia mau becoming dia. I'm becoming Jisoo. Dia akan becoming dia sampai dia umur 21. Pilih jurusan juga sama kurang lebihnya. It's okay bagi dia. Salah pilih nggak apa-apa. Saya bilang sama sekolah kemarin, nanti SMA 1 pilih jurusan 3 bulan kemudian nggak cocok gimana? Ya ganti aja nggak apa-apa, kasih mereka. Wah kasih mereka ganti susah loh kita. Nanti kita pikirin gimana kita bantuin dia. Kasih dia ganti. Sama kan sekarang kamu nggak cocok dengan kerja kamu ganti kan? Ganti kan? Kenapa dia salah pilih jurusan nggak bisa ganti? Why not? Life is not like that one. Karena hidup itu sangat bernilai, sangat berharga. Jangan tunggu kita udah kehilangan, baru kita khawatir. Oke? Nah, kedua adalah SEL. Keep in mind this. Kita akan terus mendalami SEL. Social Emotional Learning. Emotional. Bukan logikanya. Oke? It's an art. Terima kasih karena Bapak Ibu. Saya kayaknya udah mesti